Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsa Olivia Audrey dengan NIM 25060100027. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman selada berbasis Good Agricultural Practice atau GAP. Saya memilih selada karena tanaman ini cukup mudah dibudidayakan, masa panennya cepat dan banyak dibutuhkan di pasaran. Di presentasi ini, saya akan membahas mulai dari syarat tumbuh, sampai panen, dan pasca panennya. Selada banyak digemari masyarakat karena segar dan bergizi, seperti tinggi serat, vitamin, folat, mineral sehingga permintaan selada terus meningkat. Memiliki nilai jual tinggi untuk sektor restoran, hotel, catering, karena selada dapat dikonsumsi secara mentah, maka jaminan keamanan pangan jadi prioritas sehingga perlu dilakukan GAP agar produk memenuhi standar mutu. Selada juga bermanfaat sebagai sumber antioksidan, vitamin, dan mineral penting bagi tubuh. Tujuan merancang teknologi budidaya selada berbasis GAP dari lahan hingga pasca panen diharapkan agar menghasilkan produk bermutu, aman, dan berkelanjutan. Pada bagian ini kita membahas syarat tumbuh tanaman selada agar bisa berkembang optimal. Selada termasuk juga tanaman yang cukup sensitif terhadap lingkungan. Jadi kondisi seperti iklim, curah hujan, suhu, ketinggian tempat, jenis tanah, atau pH tanah sangat mempengaruhi hasil panen. Misalnya nih, selada lebih cocok ditanam di daerah yang sejuk, karena kalau terlalu panas, pertumbuhan daun juga bisa terganggu dan tanaman cepat berbunga. Selain itu, curah hujan idealnya itu 1000 sampai 1500 mm per tahun dengan drainase baik agar tidak memicu penyakit akar akibat terkena air. Yang ketiga ada suhu optimal untuk pertumbuhan daun dan crop di 16-20 derajat Celcius, suhu 20-22 derajat Celcius untuk pembentukan batang dan bunga. Ketinggian tempat, idealnya itu pada ketinggian 500-1500 mdpl untuk hasil crop yang optimal. Jenis tanah, tanah yang mungkin bisa itu adalah tanah gembur, subur, kaya bahan organik, drainase baik, andosol atau latosol agar akar itu mudah berkembang. Yang keenam ada pH tanah netral hingga sedikit asam berkisar 6,0 atau 7,2. Jika terlalu asam akan menghambat penyerapan hara. Selanjutnya adalah persiapan budidaya. Ini penting karena menjadi dasar keberhasilan penanaman. Pertama, kita harus memilih lokasi yang bebas pencemaran, akses air bersih, dan cahaya yang cukup. Kemudian dilakukan pengolahan lahan, cangkul atau bajak 20-30 cm, kemudian diangin-anginkan beberapa hari. Yang ketiga adalah bedengan, itu lebar 100-120 cm, tinggi 20-30 cm, parit 30-40 cm. Pemupukan dasar, kapur dolomit bila pH rendah plus pupuk kandang atau kompos sekitar 15-20 ton. Sensitasi lahan itu area harus bersih, terbebas dari gulma, dan sisa tanaman sakit untuk mencegah sumber infeksi. Yang keempat itu adalah tahap ini harus memastikan benih yang digunakan itu sesuai dengan standar GAP. Artinya benih harus berkualitas baik, memiliki daya kecambah tinggi, seragam, dan bebas dari penyakit. Varietas Romaine atau Kos, Grand Rapids, Paris Island Kos. Perlakuan pada benih dengan merendam pada air hangat, kemudian seleksi benih yang cacat. Media semainya itu bisa 12-14 hari hingga berdaun sejati 3-4 helai baru pindah tanam. Pada tahap penanaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah waktu tanam. Waktu tanam umur bibit itu 12-14 hari dipindah media tanam pagi atau sore.
Kemudian jarak tanam juga penting, biasanya sekitar 20 kali 20 atau 25 kali 25 cm agar sirkulasi udara baik dan tidak lembab. Cara penanamannya juga harus benar, yaitu bibit ditanam tegak, lurus sedalam akar, padatkan tanah ringan, siram segera. Dan populasinya itu 200.000 sampai 250.000 tanaman, tergantung pola bedengan dan varietas. Setelah penanaman, tahap berikutnya adalah pemeliharaan tanaman yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan tetap optimal. Pertama adalah dilakukannya penyulaman jika ada bibit yang mati atau tumbuh tidak normal, biasanya dalam 3-7 hari setelah tanam. Kemudian penyiraman, yaitu rutin dilakukan saat pagi dan sore, serta hindari genangan air. Karena untuk genangan air tersendiri karena bisa menyebabkan akar busuk. Penyiangan juga penting untuk menghilangkan gulma yang bisa bersaing dengan tanaman dalam menyerap nutrisi. Penyiangan itu biasanya dilakukannya secara berkala setiap 1-2 minggu. Selain itu, dilakukan pemupukan susulan sesuai kebutuhan tanaman, serta penumbuhan untuk memperkuat batang dan memperbaiki kondisi tanah di sekitar akar. Daun yang rusak atau sakit juga harus segera dipangkas agar tidak menyebar. Terakhir, kebersihan pekerja juga penting karena selada biasanya dikonsumsi mentah, jadi harus menjaga higienitas selama proses budidaya. Dalam budidaya selada, hama dan penyakit menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan hasil panen. Mungkin beberapa penyakit yang sering menyerang antara lain ada downy mildew, busuk daun, dan embun tepung. Atau mungkin masih banyak lagi, busuk putih, rebah semai, fusarium, embun tepung, versitilium. Beberapa penyakit yang sering menyerang sedangkan hama utama yang paling umum adalah siput, kutu daun, wireworm, lalat kubis, atau mungkin kumbang daun. Pengendalian secara terpadu seperti menjaga sanitasi, rotasi tanaman, varietas tahan, utamakan agen hayati. Selain itu, untuk penggunaan pestisida dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan dosis yang sesuai dan masa tunggu panen serta terdokumentasi. Selada itu biasanya siap dipanen pada umur sekitar 45-50 hari setelah tanam. Ciri-cirinya adalah crop padat, daun segar, belum bolting. Cara panennya, pagi atau sore potong pangkal batang dengan alat bersih. Sortasi berdasarkan standar USDA atau CIC, bruising, dirt discoloration. Grading itu berdasarkan ukuran, berat, dan kesegaran. Pengemasan harus dilakukan di lingkungan yang bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Untuk penyimpanannya yaitu dengan suhu rendah sekitar 0-1 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi agar tetap segar lebih lama. Pada bagian ini kita melihat penerapan teknologi budidayanya. Selada berdasarkan prinsip GAP. Keunggulannya adalah dapat meningkatkan mutu dan keamanan produk, meningkatkan daya saing serta mendukung berkelanjutan pada lingkungan. Namun juga ada kendala seperti kepatuhan higien pekerja yang rendah, biaya dan pelatihan penerapan GAP menyeluruh, serta fluktuasi cuaca dan OPT.
Oleh karena itu, diperlukan solusi dan inovasi seperti pelatihan SSOP dan checklist GAP rutin, monitoring, pH, suhu, kelembapan, sistem traceability dari benih hingga distribusi. Dengan begitu, budidaya selada bisa menjadi lebih efisien, modern, dan berkelanjutan. Jadi untuk kesimpulannya, budidaya selada berbasis GAP atau Good Agricultural Practice penting diterapkan karena selada umumnya dikonsumsi mentah sehingga rentan terhadap kontaminasi dan resiko keamanan pangan. Keberhasilan budidaya selada sangat dipengaruhi oleh suhu 16-20 derajat Celcius, pH tanah 6,0 sampai 7,2, drainase baik serta persiapan lahan dan pemilihan benih unggul yang bersertifikat. Penerapan teknik penanaman dan pemeliharaan yang tepat seperti jarak tanam, penyiraman, pemupukan terukur, dan sanitasi berkontribusi langsung terhadap kualitas dan produktivitas crop selada. Pengendalian hama dan penyakit sebaiknya mengutamakan pendekatan terpadu dan agen hayati dibanding pestisida kimia, mengingat produk dikonsumsi segar. Tahap panen dan pasca panen, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan menjadi titik kritis dan temuan lapangan menunjukkan kerusakan bruising dan dirt masih sering melebihi standar. Kepatuhan higien pekerja dengan konsistensi penerapan SSOP di lapangan masih menjadi kendala utama yang perlu diperbaiki melalui pelatihan berkelanjutan. Integrasi teknologi, monitoring pH, suhu, sistem traceability dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konsistensi mutu dan keamanan produk selada secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Berikut untuk daftar pustaka. Saya mengambil materi ini dari nama-nama tersebut. Jadi dari semua yang mungkin sudah saya jelaskan, bisa kita lihat kalau budidaya selada itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi tetap butuh perhatian di setiap tahap supaya hasilnya maksimal. Mulai dari pemilihan benih sampai panen, semuanya saling berpengaruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.